warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan ya, nama saya Bu Fitri. Jadi di sini itu Bu Fitri ngajar pelajaran IPA. Dalam kegiatan MPLS ini, Bu Fitri akan menjelaskan tentang materi belajar efektif. Jadi mohon untuk disimak materi yang akan Bu Fitri paparkan. Nah, memasuki materi belajar efektif. Jadi di sini Bu Fitri akan menjelaskan apa sih pentingnya belajar efektif dan apa saja sih yang termasuk dalam dan mencakup dalam kegiatan belajar efektif itu. Jadi belajar efektif itu yang harus dilakukan yang pertama kali adalah buat suasana belajar menjadi nyaman. Karena apa? Jika proses pembelajaran itu tidak nyaman, maka kalian juga tidak akan bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah, pada waktu membuat suasana belajar itu menjadi nyaman, yang perlu kalian lakukan itu apa saja? Jadi banyak sebenarnya cara untuk membuat kalian membuat sebuah suasana belajar itu menjadi sebuah belajar yang nyaman. Jadi apa? Biasanya ada orang kan yang kalau belajar itu bisa nyambung, bisa diterima, bisa cepat masuk ke dalam otak jika dia belajarnya sambil mendengarkan musik. Mungkin kan ada orang yang saya itu bisanya kalau belajar itu sambil mendengarkan musik, Bu. Ya tidak apa-apa jika memang kondisi kalian belajar secara nyaman itu dengan cara mendengarkan musik, silahkan dilakukan. Terus kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan untuk membuat atau menciptakan belajar itu bisa menjadi nyaman? Yang kedua adalah belajar di tempat yang nyaman. Misalnya apa? Misalnya kalau kalian sudah bosan dengan keadaan di rumah, terus kalian mencari suasana yang baru, kalian bisa melakukan kegiatan pembelajaran di taman atau di pinggir danau sambil melihat pemandangan, sambil mencoba untuk belajar dengan baik. Terus yang ketiga, belajar untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman itu bisa dengan kondisi yang rapi, bersih, dan enak jika dipandang mata. Jadi kalau kalian belajar, biasanya belajar di kamar, terus kondisi kamar itu sedang kotor, sedang berantakan, sedang banyak sampah di mana-mana. Biasanya belajar itu sambil nyemil, akhirnya terus banyak sampah di mana-mana, akhirnya kan kalau dilihat itu jadi apa? Malah ngantuk, bukan malah semangat belajar, malah ngantuk. Lah itu loh yang harus kalian perhatikan. Jadi belajar itu perlu untuk menciptakan suasana nyaman. Jadi kalau kalian bisanya keadaan nyamannya ada di kamar, ya udah kamar itu harus dibersihkan, harus dirapikan dan enak dipandang mata biar kalian bisa belajar dengan nyaman. Nah, selanjutnya selain membuat suasana belajar yang nyaman, belajar efektif itu apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan untuk yang selain membuat suasana belajar yang nyaman yaitu menetapkan tujuan belajar. Menetapkan tujuan belajar itu dimulai dengan niat dan doa. Kalau kalian melakukan proses belajar, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, kalau kalian tidak ada tujuan belajar itu untuk apa, dan kalian tidak memulainya dulu dengan niat dan doa, saya yakin kalian tidak akan fokus pada materi yang akan kalian pelajari. Karena kalian apa? Karena kalian tidak tahu apa sih tujuannya saya belajar, ya kan? Jadi kalau kalian ingin belajar itu menjadi efektif, kalian harus menetapkan tujuan belajar dengan cara niat dan doa. Jadi untuk memiliki tujuan yang jelas, kan kalau kalian sudah tahu tujuan jelas, apa tujuan jelasnya? Kalau saya sampai ketinggalan materi ini, nanti saya tidak akan bisa mengikuti materi selanjutnya. Berarti materi ini harus saya pelajari dengan baik. Nah, kalau sudah ada tujuan seperti itu kan kalian pasti otomatis akan niat untuk belajar. Kalian juga pasti akan berdoa untuk
agar kalian itu bisa menerima pembelajaran itu dengan baik. Nah, untuk agar belajar efektif itu bisa terlaksana dengan baik, yang ketiga adalah kalian harus menyukai mata pelajarannya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian sudah dari awal itu sudah aduh males wis, kok pelajaran ini susah, pelajaran ini tuh sulit, pelajaran ini tuh susah untuk dipahami, udahlah gak usah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Lah kalau kalian sudah ada tujuan seperti itu, kalau kalian sudah ada di dalam benak itu wis benci sama pelajaran itu, saya yakin ketika ada mata pelajaran itu kalian pasti tidak akan bisa mengikuti dengan baik. Biasanya ini contoh realnya, contoh dalam kehidupan nyata, biasanya itu matematika. Matematika ini kan biasanya mata pelajaran yang agak susah karena menghitung. Nah, sebenarnya kalau di mindset ada di pikiran kalian itu kalian berpikirnya bahwa mata pelajaran tersebut itu susah, saya yakin kalian juga tidak akan bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik. Karena apa? Kalian sudah dari awal sudah tidak menyukai pelajaran itu. Maka dari itu sebisa mungkin, sesulit apapun itu, sesulit apapun juga pelajaran itu, kalian harus membuat mindset atau pemikiran bahwa oke, saya suka sama pelajaran matematika. Oke, saya suka sama pelajaran IPA. Jadi saya ingin mengikuti pelajaran itu dengan baik. Maka dengan kalian menyukai mata pelajaran itu terlebih dahulu, saya yakin belajar kalian juga akan bisa diikuti dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya yang keempat yaitu atur jam dan pola belajar. Jadi belajar setiap hari itu bisa menjadikan salah satu kunci keberhasilan kalian untuk menyerap berapapun banyak materi yang ada di sekolah itu dengan baik daripada kalian belajarnya itu dalam waktu kebut semalam. Biasanya pas waktunya besoknya ujian baru buka-buka pelajaran lagi. Padahal materi-materi yang setelah diajarkan itu mestinya kan setelah pulang sekolah coba dipelajari kembali, coba dibaca-baca kembali. Saya yakin nanti pada waktu mau menjelang ujian atau mau menjelang kuis, kalian itu tidak akan menjadi bingung. Karena apa? Karena kalian itu sudah mempelajarinya dengan baik, sudah ada aturan pola belajarnya. Jadi belajar kebut semalam itu termasuk metode yang tidak baik ya. Jadi jangan lupa kalau belajar itu setiap Bapak Ibu guru memberikan pelajaran, kalian di rumah wajib untuk paling tidak 20 menit sekali itu baca buku, 20 menit sekali untuk belajar. Itu jauh lebih baik daripada belajarnya benar sehari suntuk. 1 hari penuh belajar tapi besoknya langsung perang, besoknya langsung ujian, besoknya langsung kuis. Pasti kalian tidak akan bisa menyerap pelajaran itu dengan baik. Beda dengan ketika kalian belajarnya itu setiap hari, setiap Bapak Ibu guru habis menjelaskan, terus kalian buka bukunya kembali, terus kalian pelajari kembali, saya yakin itu jauh lebih baik, bisa terserap mata pelajarannya dengan baik daripada ketika belajar hanya sehari semalam dan besoknya langsung ujian. Seperti itu ya. Nah, jadi meskipun kalian belajar, kan biasanya kalau memang mepet-mepet belajarnya kebut semalam, itu juga tetap harus diberikan jeda waktu untuk istirahat, untuk merefresh otak agar otak itu bisa fresh kembali. Jadi nanti kalau kalian terlalu memaksakan otak untuk bekerja lebih keras, malah jatuhnya bukan kalian ingat pelajaran yang kalian pelajari, malah jatuhnya lupa semua pada waktu melakukan kuis ataupun ujian. Untuk yang kelima ini yaitu jangan sampai kalian menunda dan main game atau sosial media pada waktu kalian belajar. Biasanya kalau belajar sambil main game ataupun main sosial media, belajarnya 5 menit, main game maupun main sosial medianya itu berjam-jam. Nah, ini loh yang bisa membuat kalian gagal dalam proses belajar. Bukannya materinya bisa terserap,
bukannya materinya bisa dipahami, malah justru membuang-buang waktu buat membuka-buka sosial media maupun game. Nah, menunda-nunda belajar itu dapat menghambat motivasi kalian untuk belajar lebih giat. Biasanya kalau sudah buka-buka game, buka-buka gadget itu malah lupa untuk belajarnya. Nah, trik belajar efektif yang terakhir yaitu buat teknik belajar menjadi lebih baik. Contohnya apa? Nah, contohnya itu ada bermacam-macam. Kalian bisa belajar itu dengan cara apa? Cara satu, merangkum pokok pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu dirangkum. Bisa dijadikan peta konsep, bisa dijadikan mind map, dibuat dibuat rangkuman semenarik mungkin agar kalian itu ketika belajar tidak menjadi bosan. Terus yang kedua itu apa? Yang kedua itu dengan metode mempersingkat atau memodifikasi. Nah, metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan menghafal. Biasanya kan ada orang yang susah menghafal, ada orang yang gampang menghafal. Nah, untuk orang yang susah menghafal ini bisa digunakan cara ini, yaitu caranya gimana? Caranya bisa menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Nah, ini sangat efektif digunakan dan bisa terserap dengan mudah materinya dan bisa diingat dengan cukup mudah. Yang ketiga, belajar dengan praktek. Nah, ini loh biasanya kalau susah untuk membaca. Jadi kalau dibaca-baca itu kok gak paham-paham ya sudah kalian bisa belajarnya dengan cara praktek atau diskusi dan latihan-latihan soal. Belajar ini diiringi dengan praktek membuat daya ingat kita jadi lebih kuat. Jadi kalau pada waktu belajar dilakukannya, dilihatnya juga dalam sama praktek seperti itu jauh lebih gampang diingat. Kalau sampai besok-besok pun kalau seperti itu malah jauh lebih gampang untuk diingat. Nah, terus dengan diiringi praktek itu bisa membuat daya ingat kita lebih kuat lagi, apalagi dibarengi dengan latihan-latihan soal, berdiskusi dengan teman sebaya. Nah, ini jangan sampai malu bertanya. Itu poin pentingnya. Jangan sampai malu bertanya jika kalian bingung dalam materi belajar yang sedang kalian pelajari. Materi belajar efektif yang sudah kalian simak. Semoga dengan saya tadi memaparkan materi tentang belajar efektif, nanti kalian bisa menerapkan pada KBM pada waktu pembelajaran sudah dimulai seperti biasanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.